Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Puji Tuhan, saudara. Kita akan belajar lagi Mazmur nih pagi ini. Bicara mengenai hidup dalam pimpinan Tuhan. Saudara, ada pujian berkata, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Rupanya itu benar. Kalau kita hidup dalam pimpinan Tuhan, maka saya percaya, saudara, hari-hari ini menjadi hari yang hebat buat saudara. Hari-hari ini menjadi hari yang saudara akan lihat bahwa Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita yang tidak meninggalkan kita di tengah-tengah persoalan. Tuhan mau berkarya dan semakin berkarya. Dan Tuhan tidak pernah lelah, letih untuk memberkati kita. Tuhan baik, Dia Bapa yang sangat baik dan mau mengasihi dan mau membuat saudara naik ke atas. Bukan saudara jatuh terjerembab. Karena rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Kita lihat ayatnya, Amsal pasal 1, ayat yang ke-10 yang kita akan belajar Mazmur ini pagi ini. Mari kita melihat, "Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut." Maka saya ambil tema hidup dalam pimpinan Tuhan. Dikatakan tadi kalau orang berdosa mau bujuk, jangan ikutin, jangan kompromi. Jangan saudaraku caranya sama dengan mereka. Saudara, kalau begitu bagaimana caranya? Kita mesti hidup dalam pimpinan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita hidup dalam pimpinan Tuhan, udah pasti saudara, hidup kita akan berkelimpahan. Yang pertama kita akan alami hidup berkelimpahan hikmat. Kalau engkau dalam pimpinan Tuhan, saudara akan dilimpahkan dengan banyak hikmat Tuhan. Dilimpahkan dengan banyak mujizat dan pertolongan Tuhan. Dilimpahkan dengan kebaikan Tuhan. Mari kita lihat ayatnya di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-4 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, "Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi." Lebih baik katanya saudara, seorang muda miskin tapi berhikmat. Kalau engkau minta pimpinan Tuhan, hidup dalam pimpinan Tuhan, saya percaya hidup kita akan berkelimpahan dengan hikmat Tuhan. Tuhan tidak akan segan-segan memberikan hikmatnya. Tuhan tidak akan segan-segan memberikan kepada saudara yang meminta. Bukankah di dalam firman Tuhan berkata, di dalam Yakobus dikatakan begini saudara, kalau engkau kekurangan hikmat, biarlah engkau meminta kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan, Dia pemilik hikmat. Dia tidak akan pernah saudaraku sekalipun untuk menjauh daripada kita. Dia selalu siap sedia memberkati, memberikan yang terbaik. Hikmat Tuhan penting waktu engkau penuh dengan hikmat Tuhan. Saya percaya kekuatan, sukacita menjadi bagian saudara. Persoalan-persoalan kita tidak ada apa-apanya lagi. Kenapa? Karena hikmat Tuhan membuat kita keluar dari semua masalah-masalah itu. Dan ada pertolongan, ada kemenangan yang terjadi buat kita semua. Hikmat Tuhan itu penting. Ketika kita berhikmat, itu jauh lebih penting daripada raja tua yang bodoh tadi. Pengkhotbah 4 tadi ayat 13. Tapi ketika kita ada hikmat Tuhan, saya yakin saudaraku, maka orang-orang sekitarmu pun akan terberkati. Apapun pekerjaanmu akan melihat ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Apapun pergumulanmu hari ini, kuasa Tuhan akan semakin dinyatakan. Yang kedua, saudara, ketika kita hidup dalam pimpinan Tuhan adalah berjalan dalam terang Tuhan. Ya, jadi yang pertama hidup berkelimpahan hikmat. Yang kedua kita berjalan dalam terangnya Tuhan. Kita nggak berjalan dalam gelap. Kenapa? Karena seperti Tuhan menyertai bangsa Israel. Dia menjadi tiang awan pada waktu siang hari. Dia menjadi tiang api pada waktu malam hari, menerangi. Bukankah firman Tuhan berkata, "Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku." Bukankah Tuhan kita Tuhan yang terang, di dalam terang tidak ada kegelapan. Waktu engkau berjalan di dalam terang Tuhan, saudara, maka saudara ngalami pimpinannya Tuhan. Ada banyak orang mau dipimpin sama Tuhan, tapi nggak mau berjalan dalam terang. Maunya berjalan dalam gelap, berbuat dosa, melanggar firman Tuhan, nggak taat, nggak mau disiplin. Saudara, nggak bisa begitu. Ada harga yang harus kita bayar. Waktu kita mau berjalan di dalam terang Tuhan, kita berkomitmen sama Tuhan. Kita katakan, "Oke Tuhan, aku mau selalu berjalan di dalam terang." Perhatikan, ada satu ayat firman Tuhan. Kalau kita berjalan di dalam terang Tuhan, saudara, di dalam Mazmur pasal 119 ayat 29. Mazmur 119 ayat 29. Saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata demikian, "Jauhkanlah jalan dusta daripadaku dan karuniakanlah aku Taurat-Mu." Wow. Ini seorang yang merindukan sama Tuhan. Dia bilang, "Tuhan, jauhkan jalan dusta."
Saudara, banyak sekitar kita dusta, kebohongan, hoax, dan lain sebagainya yang tidak benar, yang tidak ada dasar kebenarannya. Saudara, kadang-kala orang lebih suka kepada yang dusta. Orang lebih suka kepada yang namanya kegelapan. Kata firman Tuhan dalam Mazmur ini, jauhkan. Ini namanya orang yang dipimpin sama Tuhan. Artinya orang yang dipimpin sama Tuhan, berjalan dalam terang Tuhan adalah yang tidak suka lagi dengan dusta, tapi suka pada kebenaran, suka kepada firman Tuhan, suka kepada terang Tuhan. Makanya hidup kita nggak boleh kompromi. Makanya hidup kita di belakang Tuhan, di depan Tuhan, dimanapun kita berada, hidup itu harus mengikuti firman Tuhan. Waktu engkau berjalan di dalam terang Tuhan, berkat Tuhan dahsyat buat kita semua. Saya yakin keluargamu, persoalanmu akan melihat kemenangan, keberkatan ketika saudara mau dipimpin hidup dalam pimpinan Tuhan. Dengan dua cara, yaitu hidup berkelimpahan hikmat, miliki hikmat Tuhan. Dan yang kedua tadi, berjalan di dalam terang Tuhan. Jangan pernah menyentuh dosa. Jangan pernah hidup lagi di dalam hal-hal yang menyimpang daripada firman Tuhan. Kerjakan, berjalan di dalam rel firman Tuhan. Maka tujuanmu sampai pada mujizat, sampai kepada jalan keluar, sampai kepada keberkatan. Diberkati Tuhan, saudara yang selalu mau melakukan dan berkata, Tuhan aku rindu dipimpin dan hidup di dalam pimpinan Tuhan saja. Tuhan memberkati kita semua. Amin.